Secret Lovers, Jakarta jadi kota terpadat dunia versi PBB. Dengan populasi hampir 42 juta jiwa, menggeser kota Tokyo dan Dhaka. Lalu, bagaimana ya kondisi warga di pemukiman padat? Yang remajanya yang 2 itu tidur di luar, kalau yang kecil-kecil pasti di dalam semua. Yang masih pada sekolah itu di dalam semua. Kawasan Tambora, Jakarta Barat jadi salah satu kawasan paling padat penduduknya di Jakarta, Secret Lovers. Saking padatnya, mayoritas gang di sini tidak pernah tersentuh sinar matahari langsung. Rumah bertingkat dibangun rapat dengan celah minim. Bahkan setiap rumah dihuni 2-5 kepala keluarga loh. Salah satunya adalah Nani, seorang ibu rumah tangga yang harus berbagi atap dengan 4 kepala keluarga lainnya. Rumah ini dihuni 25 orang sekaligus, Secret Lovers. Nani bersama suami dan 4 anaknya tinggal berdempetan di ruangan sempit berukuran 2 x 3,5 meter. Pempetan, ya cuma ya terima aja lah. Yang penting bisa tidur. Ya karena anak sekolah semua, takut biayanya kurang. Kontrakan mahal, sebulan sekali itu cepet Kak. Kondisi seperti ini memaksa mereka tidur bergantian alias sistem shifting. Akibatnya, setiap anggota keluarga jam tidurnya berbeda. Anak muda biasanya mengalah yang tidur di luar rumah, sementara orang tua beristirahat di dalam rumah. Yang remajanya yang 2 itu tidur di luar, kalau yang kecil-kecil pasti di dalam semua. Yang masih pada sekolah itu di dalam semua. Di pos, di tempat kerjanya gitu Kak. Di awal pernikahan, Nani dan suaminya sempat mengontrak. Tapi untuk menghemat biaya karena anak mulai sekolah, mereka memutuskan untuk kembali tinggal di sini. Tinggal di bagian atap rumah memang jauh dari kata nyaman. Bahkan cukup berbahaya bagi anak yang masih kecil. Anak saya juga sering jatuh itu naik ke atasnya. Soalnya tangganya kan terlalu berdiri. Ya habis mau gimana lagi Kak. Terus kitanya harus hati-hati juga pengawasannya. Kemarin juga jatuh udah 3 kali. Lagi mau naik ke atas, kepleset mungkin kakinya meleset gitu. Turunnya juga suka jatuh. Jadi belum pas tangganya dia udah melengkah. Untuk menambah penghasilan, perempuan 35 tahun ini berjualan kue yang ia titipkan ke warung-warung. Walaupun di rumahnya tak ada sumber air, ia memulai pagi dengan mengisi air dengan cara menarik selang dari musola terdekat. Meski terhimpit secara ekonomi dan tinggal di tempat beresiko, mayoritas warga menengah ke bawah di sini enggan untuk berpindah, Secret Lovers. Selain karena dekatnya akses ke pusat mata pencarian, tak ada biaya untuk ngontrak atau pindah rumah, jadi alasan utama mereka memilih bertahan. Belum ada, setahu saya selama 4 tahun ini saya jadi ketua RW belum ada yang suruh pindah ke perumahan atau ke rumah susun juga belum ada. Jumlah warganya itu sekitar 3076. Kakaknya sekitar 875 dengan luas wilayah 3 hektar. Ya, jadi ya seperti itulah kepadatannya. Seperti gang-gang seperti ini, motor juga berjejer. Kondisi ini tentu bikin tumbuh kembang anak terganggu, Secret Lovers. Mereka tak ada ruang bermain karena keterbatasan lahan. Tak hanya itu saja, gang sempit pun disulap menjadi dapur. Bukan cuma Tambora, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat juga termasuk yang terpadat di Jakarta, bahkan se-Asia Tenggara, Secret Lovers. Bangunannya yang super rapat bikin sirkulasi udara jadi pengap. Belum lagi masalah sanitasi yang memprihatinkan. Nah, Kelurahan Galur masuk jajaran area paling padat tuh. Salah satu warganya adalah Wulan. Perempuan 36 tahun ini mengaku merasa betah karena sudah terbiasa dari kecil. Sehari-hari ia berjualan mie dan gorengan di gang sempit. Kurang lebih kakak ada 5 atau 6 ya. Sekitar 25 orang ada. Istirahat sih nyaman sih Bu. Kan kita ada disekat-sekat. Ada beberapa kamar gitu kan.
Ada ruang tamu juga, kamar mandi, dapur ada. Di kamar berukuran 2 x 3 meter, Wulan tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Terbiasa dengan suasana ramai, ia justru merasa senang karena keramaian malah membawa berkah. Dagangannya jadi lebih banyak pembeli meski harus berjualan di gang sempit. Kalau saya sih, yang penting kan daerah rumah bersih ya. Untuk kamar mandi, atau dapur. Sesuai habis dagang pun saya bersih-bersih, habis dagang soal sampah apa. Saya beresin tiap malam. Ya, itu sih gimana kita jaga kesehatannya aja, Bu. Dari pola makan kan, istirahat. Enggak sih, alhamdulillah kalau itu. Tata bangunan tidak terstruktur serta penggunaan material ala kadarnya sangat rentan kebakaran. Tak hanya itu saja Secret Lovers, tinggal di pemukiman sepadat ini tentu rawan memicu gesekan antar tetangga bahkan tawuran loh. Nah, demi mencegah potensi tawuran, pengurus RW dan warga berinisiatif menyediakan ruang terbuka hijau dan wadah kreativitas pemuda. Termasuk mendirikan sanggar teater. Harapannya sih anak-anak muda bisa menyalurkan energinya ke hal positif. Karena tadi keterbatasan tempat, mereka mau nggak mau ya harinya nongkrong. Nah, dengan adanya nongkrong ini ada ekses negatifnya tentunya kan. Misalkan ada orang lewat, saling ledek-ledekan. Atau kadang ada juga dari faktor media sosial ya. Mereka punya media sosial, kadang suka main ledek-ledekan di media sosial dan jadilah kadang tawuran. Hal yang sepele sebenarnya sih. Tawaran untuk tinggal di rumah susun sebenarnya sudah pernah ada Secret Lovers, tapi banyak warga yang enggan berpindah karena khawatir kehilangan mata pencarian. Sementara di sini mereka bisa dengan mudah mengais rezeki, salah satunya dengan berdagang. Keunikan tempat di sini ya, di wilayah kami ini, warganya itu sepertinya menikmati dengan kepadatan dengan kondisi yang sekarang ini karena mereka katanya lebih mudah mencari penghasilan. Karena di sini yang penting asal kita rajin aja ya. Baik pedagang-pedagang kecil cuma gelar meja, itu ya mencari uang tuh ya mudah lah gitu. Tapi menghabiskan juga mudah juga karena memang banyak pedagang yang lewat sini. Secret Lovers, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ternyata juga punya sudut pemukiman padat. Tepatnya di Kelurahan Pegangsaan 2 sekitar aliran Kali Cakung. Bahkan di wilayah padat kampung Rawa Indah ini, ancaman genangan air kerap mengintai, apalagi saat musim hujan. Jadi satu-satunya cara adalah setiap melakukan program. Dari menata kawasan kumuh menjadi rumah susun yang punya kemampuan mengelola lebih mandiri, yang penting adalah pendampingan. Pendampingan itu penting untuk membuat mereka percaya diri gitu. Banyak orang nggak percaya diri ketika pindah ke rumah susun. Pemukiman padat tak hanya menyisakan masalah lingkungan seperti sanitasi aja Secret Lovers, tapi juga berdampak langsung pada setiap individunya yang rentan memicu stres. Jadi semakin sempit ruang, semakin padat ruang, itu tekanan secara psikologis dan sosiologis itu terasa pada setiap orang. Kita bisa bayangkan lah, dalam ruangan yang dimensinya sangat terbatas dihuni oleh sekian puluh orang misalnya. Contohnya ya, dalam 1 kilometer persegi di Jakarta itu penduduknya bisa 16.000 sampai 20.000. Bayangkan dalam kesesakan itu, konflik, pergesekan itu mudah terjadi. Secret Lovers, di balik megahnya Jakarta, selalu ada harapan di setiap sudut pemukimannya. Harapan sederhana untuk punya tempat tinggal yang nyaman dan aman.